Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Subhanallah, kisah Abu Sufyan bin Haris, sepupu Rasulullah yang musuhi Nabi selama 20 tahun berujung haru. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang terakhir. Rasulullah SAW sangat semangat saat menyebarkan agama Islam pada zamannya. Walaupun banyak yang membenci termasuk pamannya Abu Lahab dan juga sepupunya Abu Sufyan bin Haris, Rasulullah SAW terus menyebarkan ajaran Islam. Dikisahkan dari YouTube Tafakkur Fidin yang dilansir Bandowoso Network, kisah tentang Abu Sufyan bin Haris, sepupu Rasulullah yang membencinya selama 20 tahun. Tidak ada tali temali yang menghubungkan dua pribadi seperti yang mengikat Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan bin Haris. Dua insan itu lahir nyaris bersamaan. Keduanya sebaya dan dibesarkan dalam keluarga yang sama. Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya Haris bin Abdul Muthalib adalah saudara Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Hubungan keduanya menjadi semakin erat karena mereka disusui oleh Halimah Sya'diyah secara bersamaan. Mereka pun menjadi dua sahabat bermain yang saling mengasihi satu sama lain. Karena hubungan yang demikian erat tersebut, maka kebanyakan orang menyangka Abu Sufyanlah yang akan paling dahulu menyambut seruan Rasulullah SAW. Dan dialah yang paling cepat mempercayai serta mematuhi ajarannya dengan setia. Namun kenyataannya tidak. Bahkan sebaliknya, justru ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah di kalangan kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, api kebencian menyala di hati Abu Sufyan. Kepercayaan dan kesetiaannya selama ini berubah menjadi permusuhan. Hubungan kasih sayang sebagai satu keluarga, satu saudara, sebaya dan sepermainan pupus dan berubah menjadi pertentangan. Abu Sufyan adalah penunggang kuda yang terkenal dan penyair berimajinasi yang tinggi. Dengan dua keistimewaannya itu, dia tampil memusuhi dan memerangi Rasulullah yang saat itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Kaum Quraisy menyalakan api permusuhan melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan pasti tampil di antara mereka. Lidahnya yang selalu menyemburkan syair terus menyindir Rasulullah dengan kata-kata kotor dan menyakitkan hati. Keadaan ini terus berlangsung selama 20 tahun. Dan akhirnya pada suatu hari Allah membimbingnya ke jalan kebahagiaan. Abu Sufyan memanggil anaknya yang bernama Ja'far, kemudian berkata kepada istrinya, "Kami akan pergi." Dia memacu kudanya menuju Madinah dengan hati penuh keinsafan. Setibanya di Abwa, dia melihat rombongan besar yang sedang bergerak ke Mekah, yakni Rasulullah dan kaum muslimin. Sekian lama dia memerangi Islam dan Rasulullah dengan senjata dan syairnya, hingga Rasulullah memberikan penghargaan kepada siapa saja yang sanggup membunuhnya. Tanpa diragukan lagi, bila keberadaannya diketahui oleh kaum muslimin, mereka pasti berebutan untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, dirinya harus mempunyai strategi agar dapat bertemu dengan Rasulullah terlebih dahulu sebelum tertangkap oleh kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan melakukan penyamaran hingga sulit dikenali. Dengan menggandeng tangan Ja'far, kemudian mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki hingga berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Ketika rombongan beristirahat, dia segera menemui Rasulullah dan bersujud di kaki beliau dengan membuka tutup wajahnya. Rasulullah mengenali Abu Sufyan dan memalingkan wajah. Ketika Abu Sufyan menghadap dari sisi yang lain, Rasulullah kembali berpaling. Pada saat itulah Abu Sufyan dan Ja'far berseru, "Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Kemudian dia mendekati Rasulullah dan berkata, "Tidak ada lagi dendam ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Tidak ada lagi dendam wahai Abu Sufyan." Kemudian Rasulullah menyerahkan Abu Sufyan kepada Ali serta berkata, "Ajarilah anak pamanmu ini berwudu sesuai dengan sunnahku. Setelah itu ajaklah mereka menghadapku." Beberapa saat kemudian, usai Sayyidina Ali mengajari Abu Sufyan dan anaknya, mereka pun kembali menghadap Rasulullah. Beliau bersabda kepada Ali, "Umumkanlah bahwa Rasulullah telah ridho kepada Abu Sufyan, karena itu mereka juga harus ridho. Allah telah berfirman pada waktu yang hanya 1 detik, jadilah penuh berkah. Maka 1 detik itu menghapus sekian puluh tahun kesesatan dan membuka pintu rahmat yang tiada batas." Sejak masuknya dia ke dalam Islam bersama anaknya, Abu Sufyan sangat patuh kepada perintah Allah dan sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika Abu Sufyan merasa ajalnya sudah dekat. Lalu digalinya kuburan untuk dirinya sendiri, dan tidak lebih dari 3 hari setelah itu maut pun datang menjemputnya. Sebelum ruhnya meninggalkan jasadnya, dia berpesan kepada keluarganya, "Sekali-kali janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikit pun sejak aku masuk Islam." Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.